Firda Aulia Rahma, saya mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, program Pendidikan Agama Islam semester 5A. Dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Psikologi Agama tentang konsep manusia menurut mazhab humanisme dan Al-Quran. Nah, yang pertama, konsep manusia menurut mazhab humanisme. Kata humanisme ini seringkali kita dengar ya teman-teman di kalangan masyarakat atau di dalam kehidupan sehari-hari kita dalam berkomunikasi, atau ketika kita melihat suatu hal, perbuatan yang kurang enak dilihat atau kurang enak didengar, semisal kita melihat suatu berita tentang tindak kekerasan atau apapun, maka di dalam diri kita itu bakal spontan kita akan berkata, ih, di mana sih letak humanismenya, di mana sih letak kemanusiaannya. Namun kita kurang memahami apa itu humanisme. Nah, arti kata humanisme ini berasal dari bahasa Latin yang artinya humanis, yang artinya manusia, dan isme yang artinya paham atau aliran. Kata humanisme ini seringkali kita gunakan dalam kehidupan bermasyarakat untuk mengungkapkan suatu hubungan dengan manusia gitu kan. Menurut KBBI, humanisme ini adalah aliran yang bertujuan untuk menghidupkan rasa perikemanusiaan dan mencita-citakan kehidupan manusia yang lebih baik. Paham humanisme ini muncul sekitar tahun 1940 sampai 1950-an dengan tokohnya Abraham Maslow. Paham humanisme ini menekankan pada kehendak bebas, kegembiraan, pertumbuhan pribadi serta kemampuan untuk pulih kembali setelah mendapatkan atau manusia itu mengalami ketidakbahagiaan. Karena ketika kita kilas balik nih ya, dari adanya atau munculnya paham humanisme ini, dulu manusia itu seringkali mendapat tindakan kekerasan, pelecehan dan lain sebagainya. Kemudian apapun segala tindak manusia itu, perilaku manusia itu diatur oleh gereja. Nah, munculnya paham humanisme ini atau aliran humanisme ini untuk membebaskan manusia dari tindak kekerasan tersebut. Sehingga paham humanisme ini bertujuan untuk membantu manusia mengekspresikan dirinya serta merealisasikan dirinya, potensi dirinya secara utuh. Karena kita tahu di dalam diri manusia ini banyak sekali potensi serta inovasi atau kreativitas yang bisa mereka kembangkan gitu kan dengan secara bebas. Karena ketika dulu manusia mendapatkan kekangan atau batasan-batasan, mereka kehilangan jati diri di dalam dirinya. Maka dari itu muncullah paham aliran humanisme ini untuk menyelamatkan manusia dari tindak kekerasan tersebut. Psikologi humanisme membahas tentang segala bentuk tingkah laku manusia yang memusatkan perhatian pada diri manusia, keunikan atau yang ada dalam diri manusia serta aktualisasi diri manusia. Psikologi humanisme ini menganggap bahwa di dalam diri manusia itu diisi dengan kebahagiaan dan kreativitas yang tidak membutuhkan persetujuan siapapun atau entitas supernatural, di mana memang entitas ini tidak ada. Nah, maka para humanisme menganggap bahwa manusia adalah segala pusat aktivitas dengan meninggalkan peran Tuhan di dalam dirinya. Dari pandangan para humanisme ini menguatkan pandangan materialisme, yaitu segala pencairan kenikmatan, segala pencairan yang berujung pada sebuah kenikmatan atau hedonisme. Nah, yang sekarang konsep manusia menurut Al-Quran. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, manusia di dalam Al-Quran itu disebutkan dari kata apa saja. Mungkin sudah yang mendengar dari kata al-insan, an-nas, bani, al-bashar, al-ins, dan lain sebagainya. Nah, konsep manusia menurut Al-Quran, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia adalah insan yang kamil, makhluk yang sempurna. Kenapa sih disebut yang sempurna? Padahal masih banyak orang yang berkata nobody's perfect, tidak ada seseorang pun yang sempurna. Dari segi tingkah laku, dari perbuatan mungkin memang tidak sempurna karena manusia tempatnya salah. Tetapi dari segi fisik, kita dikaruniai fisik yang sempurna. Siapa yang memberikan? Tuhan yang memberikan. Kita tidak bisa menilai kesempurnaan kita oleh diri kita sendiri. Standarisasi atau nilai sempurna itu cuma Tuhan gitu kan yang bisa menilai kita. Nah,
fitrah manusia sebagai makhluk yang sempurna itu dibandingkan adanya perbedaan gitu kan, bukan dibandingkan adanya perbedaan dengan hewan. Manusia disebut makhluk yang sempurna karena mereka dikaruniai akal untuk berpikir. Sedangkan hewan tidak dikarunia akal. Mereka mau berbuat apapun, mereka mau bertingkah seperti apapun, ya mereka sesuka hati mereka gitu kan. Semisal hewan mau berak ya berak aja di mana aja gitu. Kalau manusia yang memiliki akal, mereka berak nggak mungkin berak di tempat, ya pasti mereka ke WC. Maka dari itu ketika manusia diberi kata insan kamil atau diistilahkan dengan insan kamil, makhluk yang sempurna, ya itu mereka diberi akal. Segala yang dilakukan manusia, perbuatannya, ucapannya itu harus berlandaskan pada akalnya. Jadi berpikir sebelum bertindak. Karena apa? Kita tuh harus memikirkan dampaknya itu seperti apa dan bagaimana ke depannya. Islam juga memandang bahwa manusia adalah makhluk yang istimewa serta unik gitu kan. Di dalam diri manusia itu banyak sekali keunikan-keunikannya. Serta disebutkan bahwa manusia juga sebagai makhluk sosial. Kenapa makhluk sosial? Karena memang manusia ini tidak bisa hidup sendiri. Mereka pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, ada beberapa macam sih hubungan manusia di dalam kehidupan. Yang paling utama itu hablum minallah, hubungan manusia dengan Tuhannya. Yang kedua, hablum minan nas, hubungan manusia dengan manusia. Yang dikatakan tadi bahwa manusia adalah makhluk sosial. Yang ketiga, hablum bin nafsi, hubungan manusia dengan dirinya. Ketika dia tidak bisa mengkoordinir dirinya, maka hubungan dengan diri itu akan hilang gitu kan. Maka dari itu manusia dengan diri itu lekat sekali. Nah, yang keempat, hubungan manusia dengan alam atau hablum minal alam. Nah, derajat manusia di muka bumi ini sangatlah tinggi karena Allah pun menyebutkan bahwa manusia itu khalifah fil ard atau pemimpin di muka bumi. Namun arti kata khalifah fil ard ini di zaman sekarang sepertinya sudah mulai hilang karena seperti salah digunakan gitu kan. Mereka menganggap dirinya pemimpin di muka bumi ini tapi tidak tahu bagaimana menjadi caranya seorang pemimpin yang benar gitu, yang baik. Arti kata kepemimpinannya ini tuh seringkali disalahgunakan atau diselewengkan karena mungkin mereka merasa bahwa saya ini adalah manusia gitu, khalifah fil ard, jadi apapun yang saya lakukan ya terserah saya. Padahal kita harus berlandaskan pada akal kita juga, balik lagi kepada akal kan. Segala tindak laku kita, perbuatan kita harus berdasarkan pada akal. Maka dari itu kita sebagai manusia harus mampu mengontrol diri kita dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun gitu kan. Nah, mungkin itu pembahasan secara singkat dari saya pribadi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena memang kesalahan itu dari diri saya sendiri dan kelebihan dari itu Allah yang memberikan kepada saya. Semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan kepada teman-teman semua, karena hakikatnya hidup ini terus proses dan progres, harus belajar dan belajar. Dicukupkan sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.